wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'da. Pada pertemuan kali ini saya Nurjani Masburi dengan NIM 2017-40-2047 akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan itu apa sih? Jadi yang dinamakan manajemen keuangan pendidikan atau sering kita sebut dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu menurut secara umum. Tapi ada juga beberapa pendapat seperti menurut Nanang Fatah yang mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Kemudian menurut Sulistyowati ini memaknai manajemen keuangan pendidikan itu dalam arti sempit berarti pembukuan. Jadi dalam arti sempit manajemen keuangan pendidikan itu bermakna pembukuan, pembukuan segala hal itu dalam arti sempit. Sementara dalam arti luas, manajemen keuangan dalam dunia pendidikan itu secara umum saja berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan kepengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian ada juga David Widya yang menyebutkan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Kemudian beberapa fungsi dari manajemen keuangan pendidikan menurut Bafadol dalam Agustinus Hermino yang berjudul manajemen keuangan itu memiliki fungsi sebagai yang pertama sebagai perencanaan anggaran tahunan. Jadi manajemen keuangan itu fungsi yang pertama bisa menjadi sebagai perencanaan. Perencanaan dalam anggaran-anggaran tahunan yang akan dikeluarkan pada tahun ini dan berapa yang dikeluarkan, berapa pemasukannya. Seperti itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua ada fungsi pengadaan anggaran. Dari mana anggaran masuk, bagaimana caranya anggaran masuk, itu juga masuk dalam manajemen keuangan. Kemudian fungsi yang ketiga ada pendistribusian anggaran. Jadi anggaran yang masuk itu didistribusikan kemana saja, masuk ke mana saja, itu ada dalam manajemen keuangan pendidikan, ada di situ. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kelima adalah pembukuan keuangan. Dan yang keenam adalah fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Jadi jadi fungsi dari manajemen keuangan itu kan beragam. Yang intinya itu mengatur segala macam bentuk keuangan, baik itu yang masuk, yang keluar, yang didistribusikan, terus dalam hal pelaksanaannya itu untuk apa saja, sampai pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban itu masuk semua dalam manajemen keuangan dalam bentuk data-data agar yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu jadi fungsi utama dari manajemen keuangan khususnya dalam dunia pendidikan untuk seperti itu, agar semuanya itu bisa tertata. Keuangan itu tertata secara rapi, tidak bulat, tidak ruwet kesana kemari, ini masuknya kemana, kemarin
dapat segini, keluarnya segini, itu kan puyeng. Kalau tidak didata nanti kan bingung, rawan dari kasus-kasus itu KKN, rawan sekali. Yaitu kemudian ada lagi apa ya namanya, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Jadi di sini saya akan mengutarakan menurut ya, kemudian kepengurusan yang kedua dalam bidang pembukuan atau accounting itu memang apa, wewenangnya menindaklanjuti kewenangan yang pertama. Jadi yang pertama dalam badan apa maksudnya tata usaha itu tadi kan menerima dan mengeluarkan uang. Ya, kepengurusan yang selanjutnya itu menindaklanjuti keputusan itu. Jadi ya menerima, ya menyimpan dan mengeluarkan uang dalam bentuk pendistribusian untuk apa ini kan nanti masuk dalam kepengurusan yang kedua. Ini dalam bidang accounting atau pembukuan. Ruang lingkupnya manajemen keuangan. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan yang ketiga itu ada pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau yang kita sebut dengan auditing saja ya selanjutnya adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing atau pemeriksaan itu tadi. Contohnya apa? Yakni yang pertama ada pemeriksaan laporan keuangan. Jadi dalam kegiatan auditing itu dilakukan yang pertama ada apa itu tadi? Pemeriksaan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang sudah disusun oleh bagian-bagian tadi yang sebelumnya itu masuk ke dalam tim audit, tim pemeriksaan untuk diperiksa laporan-laporan keuangannya apakah ada kesalahan atau tidak. Yang mana tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan ini itu untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan itu tadi merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan atau belum memenuhi, seperti itu. Kemudian yang kedua dalam proses pemeriksaan atau auditing itu ada pemeriksaan operasional, yaitu pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Kalau tadi yang pertama itu prosesnya itu untuk memeriksa laporan keuangan, terus yang kedua itu memeriksa operasionalnya itu. Jadi begitu. Kemudian langsung lanjut saja kawan-kawan. Yang ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu terdiri dari 4 aspek. Yakni yang pertama aspek penyusunan atau perencanaan anggaran atau bisa disebut dengan budgeting. Kemudian pembukuan atau accounting, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama, manajemen keuangan pendidikan yang pertama yaitu budgeting itu tadi. Itu maksudnya gimana? Perencanaan anggaran atau budgeting itu adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost of effectiveness, membuat rekomendasi alternatif, pendekatan untuk mencapai sasaran dan lain-lain. Intinya dalam manajemen keuangan pendidikan yang pertama itu yang paling penting adalah perencanaan anggaran atau budgeting itu tadi. Jadi anggaran-anggaran yang ada itu harus direncanakan secara matang, meliputi diidentifikasi tujuannya itu untuk apa, menentukan prioritas yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, terus dijabarkan tujuan-tujuannya itu dalam penampilan operasional, terus menganalisis alternatif bila ini tidak bisa kita larinya kemana, itu kan harus ada alternatif. Jadi di dalam perencanaan anggaran itu dimasukkan semua
sebelum sebelum keuangan itu dikelola, perencanaannya itu harus ditata, disusun secara matang biar kedepannya itu lebih gampang. Itu fungsi ruang lingkup dalam segi perencanaan anggaran. Kemudian pembukuan atau accounting. Pembukuan yang ada atau accounting itu di dalam manajemen keuangan pendidikan itu meliputi dua hal. Yang pertama itu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini itu disebut dengan istilah kepengurusan tata usaha atau sering kita sebut dengan TU. Kemudian yang kedua itu kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah itu memberikan arahan serta bimbingan kepada istilah kepengurusan tata usaha atau sering kita sebut dengan TU. Kemudian yang kedua itu kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah itu memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf-staf yang ada dalam masalah ini. Jadi pembukuan itu tadi atau accounting itu yang pertama meliputi yaitu tadi TU. Tugasnya TU itu apa saja, maksudnya dalam tata usaha itu apa saja? Ya, kewenangannya itu untuk menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Jadi yang menerima uang dan mengeluarkan uang itu dari itu dalam tata usaha dalam bidang pembukuan atau accounting. Kemudian kewenangan yang kedua itu dalam kepengurusan yang menindaklanjuti ruang lingkup yang keempat atau yang terakhir itu jadi pertanggungjawaban. Itu bagaimana? Pertanggungjawaban di sini adalah berupa pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Kalau menurut Arwidianto itu pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Jadi yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban. Ya, jadi yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban. Jadi prosesnya itu setelah masuk ke accounting, terus diaudit, diperiksa laporan-laporannya, terus yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Jadi laporan yang sudah diperiksa itu tadi nanti diserahkan kepada stakeholder lembaga pendidikan tersebut, atau ya apa itu namanya, kepada pimpinan atau kepada yang bertanggung jawab untuk itu, yang punya kewenangan untuk itu. Kemudian proses pengelolaan keuangan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban dan penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan itu disebut juga sebagai laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan ini itu dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah atau staf-staf keuangan yang diberi tugas untuk ini. Laporan keuangan ini berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, pemakaian, dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti sekiranya hanya itu, proses-proses dalam pengelolaan keuangan dan sekilas tentang manajemen keuangan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa kita belajar lagi dan lagi agar lebih paham melalui berbagai macam media dan buku-buku yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.